Yang mulia ini berkumpul sama orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah berkahnya pula dan semua dikumpulkan bersama-sama di haudnya sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian serta alam juga tak pernah kita terus harapkan lalu kepada junjungan kita, kepada kekasih kita, dan beliau adalah kekasih yang paling Allah cintai, yang paling Allah berikan segala yang dimau dan diinginkannya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala sawfa ya'ti rabbuka fatarda. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mintalah apapun yang engkau inginkan sampai engkau ridho, pasti akan aku kabulkan. Dan beliaulah satu-satunya bahkan Nabi yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dititipkan rahmatnya Allah yang begitu mulia, rahmat yang mencakup seluruh alam, Nabi yang paling tinggi derajatnya. Dan alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah lantaran kita dijadikan dan dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan kategori umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi jangan lupa, tidak sepenggal ayat Allah menceritakan tentang menyematkan kemuliaan tersebut, tapi Allah juga menyandingkan dengan perintahnya. Bagi yang betul-betul ingin dimuliakan oleh Allah sebagai umat yang diagungkan karena nabinya yang paling agung, Allah juga memberikan kita amanat sebagai umatnya. Allah melanjutkan di ayat tersebut mengatakan, an ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ayat Al-Qur'an, bukan ayat Kemendagri. Ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kata-kata Menteri Agama. Betul? Yang mana yang harus kita lebih turuti? Ini Allah yang mengatakan dan memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan di atas derajatnya hadis Nabi Muhammad SAW. Yang mana yang harus kita turuti? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Allah menceritakan tentang perintah-perintahnya dalam Al-Qur'anul Karim yang kemudian ditopang, disyarahkan, dijabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sepatutnya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin mencari keselamatan, mencari perlindungan, mencari daripada kecintaan Allah dan Rasulnya, maka kita patut dan wajib menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Tapi kenapa hingga hari ini masih banyak orang yang mengaku Islam namun masih juga tidak menghiraukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholatnya belang bentong, udah sholat belang bentong masih juga ngerjain maksiat. Nggak apa-apa, Allah Maha Karim, Allah Maha Rahim, nanti juga Allah akan maafkan. Betul, Allah pasti akan maafkan kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmati wasi'at kulli syai', kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada segala apapun. Andai kata semua umatnya Nabi Muhammad SAW berdosa
dan berbondong-bondong, bermiliar manusia meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti akan Allah ampuni. Itu maha kasihnya Allah, itu maha rahimnya Allah, itu maha sayangnya Allah, maha cintanya Allah kepada kita semua. Lalu apa balasan kita untuk berbalik bersambut gayung mencintai Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah Allah berikan kepada kita terlalu berlebihan. Tapi apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah berlebihan atau justru belum ada sama sekali? Ketika sekarang kita dihadapi dengan berbagai macam musibah fitnah akhir zaman, fitnah yang paling keji, belum lagi kita dihampiri dengan yang namanya fitnah Masih Ad-Dajjal. Kita baru fitnah akhir zaman saja sudah kalang kabut. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah akhir zaman yang sangat menyesatkan. Tidak sedikit, bahkan bukan hanya orang awam, bukan hanya orang-orang yang belum mumpuni di dalam agama, orang-orang yang derajatnya dianggap sudah tinggi, bahkan ulama sekalipun, tidak sedikit dari mereka yang ikut terjerumus dan tersesat, khususnya di akhir zaman. Dibuktikan dahulu. Pernah dengar kisah tentang Barseso? Pernah dengar kisah tentang Barseso? Seorang alim ulama besar, pesantrennya luar biasa, muridnya banyak, bahkan diriwayatkan muridnya aja bisa terbang semua. Waduh. Ujung-ujungnya pimpinan pesantrennya, kiainya, ulamanya yang namanya Barseso malah matinya dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Ini perbuatan yang jangan dianggap remeh oleh kita semua. Kita harus pintar menempatkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kebablasan di dalam perintah Allah dan Rasulnya. Sekarang kita sudah perhatikan banyak, bahkan ulama yang menggiring umatnya untuk justru kebablasan di dalam perintah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, terutama dalam masalah toleransi. Toleransi yang diamalkan, yang diciptakan, yang disematkan di dalam Islam ini sungguh sudah luar biasa, sangat-sangat istimewa. Namun masih ada kaum-kaum yang mengaku Islam justru lebih menterpurukkan perintah Allah tentang bertoleransi. Hati-hati ya. Gara-gara sebab itulah mendahulukan orang lain, mendahulukan golongan lain, sehingga justru berbalik, sesama golongan mereka saling menghantam. Padahal Allah juga sudah mengatakan di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang dituliskan di dalam Al-Quran adalah kalamullah, lebih tinggi dari hadis Rasulullah. Kalau kita masih kurang cinta dengan hadis, nih lebih tinggi lagi ayat Al-Quran, itu sudah kurang ajar namanya. Nggak percaya dengan hadis Nabi, nggak menurut dengan hadis Nabi, udah kurang ajar. Dikasih Al-Quran masih nggak menurut juga, naudzubillah min dzalik. Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, walladzina ma'ahum asyidda 'alal kuffar wa ruhama bainahum. Sekarang di akhir zaman justru malah dibalik, asyidda bainahum wa ruhama 'alal kuffar. Siapa yang membalik ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Siapa yang berani menukar daripada perintahnya Allah yang bahkan tercatat 1000 tahun lebih tidak pernah berubah ayat tersebut, diimani, dipercaya, diyakini, dicintai, dijaga, namun berani mulai dirubah. Apakah kejadian ini baru sekali? Bukan baru sekali, tentunya sudah berkali-kali. Sebelumnya tentang ayat 51 lah, Al-Maidah lah, apalah, macam-macam. Jadi sekarang mulai ada namanya mencari yang sejalan dengan orang-orang tertentu, maka mereka mulai berani untuk mengubah isi Al-Quran, mengubah bahkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Di mana kita mencari keselamatan daripada fitnah akhir zaman tersebut?
Fitnah akhir zaman bukan sekedar fitnah maksiat yang ada di luar, bahkan sudah merasuk ke dalam Al-Quran, merubah Al-Quran, merasuk kepada hadis Nabi, merasuk kepada para ulama, bahkan kepada habaib sekalipun. Kita bukan di sini menjelekkan seseorang, tidak. Jangan sampai karena kita sebagai umat muslim, umatnya Rasulullah, tidak diajarkan menjelekkan seseorang, tapi yang diajarkan apa? Mencari keselamatan, mencari perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau bertemu saudara kita sesama muslim yang masih mereka bermaksiat, tugas kita bukan harus belajar dulu, harus mondok dulu, harus pesantren dulu, harus majelis dulu, baru bisa menegur orang yang bermaksiat. Tidak. Siapapun kita, selagi kita umat Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan saudara kita agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, itu yang paling utama. Namun bukan hanya sampai di situ, kita juga harus peduli kepada tetangga kita, kawan kita, sahabat kita. Kemudian kalau kita juga melihat orang yang kita kenal sedang terjerumus di dalam maksiat kepada Allah, bukan tugas kita untuk mencaci, memaki, apalagi menjustis. Hati-hati. Karena ini sekarang yang lagi digiring kita nih, diajak oleh ulama-ulama untuk apa? Untuk menjustis sesama saudara kita. Ketika saudara kita yang bermaksiat, langsung kamu nih neraka jahanam, kamu nih kena bala nanti dari Allah, kamu nih udah calon neraka, kamu nih tukang maksiat nih, temannya setan ini. Itu bukan bahasa untuk disampaikan kepada ahli maksiat. Itu yang disampaikan adalah tentang hadis Nabi, ayat Al-Quran, untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Bukan tugas kita untuk menjustis seseorang, apalagi menempatkan orang tersebut nantinya karena dia tukang maksiat yang luar biasa parah, sudah, oh kamu sudah pasti neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Kata-kata pasti berarti dia ini sudah melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh mengatakan pasti itu hanya Allah, bukan manusia, walaupun dia ulama besar sekalipun. Surga dan neraka adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannata ibadi illa birahmati, tidak akan masuk surga seseorang hambaku kecuali dengan rahmatku. Maka daripada itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus pandai, harus pintar dalam menyikapi segala macam situasi, khususnya di akhir zaman ini. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang justru yang tadi saya katakan terbalik di dalam toleransi. Asyidda bainahum, Allah mengatakan asyidda alal kufar, tapi sekarang ulama akhir zaman mengatakan asyidda bainahum wa ruhama alal kufar. Kalau ada orang Kristen meninggal, saudara kita, iya betul saudara kita walaupun lain agama, tapi kebablasan mulai muncul, ayo tahlilin. Di mana? Di gereja. Waduh. Ntar begitu digotong, yang depan orangnya bawa salib, yang belakang jenazahnya dikurungin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kacau tidak? Kebablasan gitu. Itu sama saja dengan menghina agamanya sendiri, sama dengan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah dia yang akan mengatur orang itu masuk surga atau masuk neraka. Ini perbuatan yang justru nyeleneh, perbuatan yang justru menghina agamanya sendiri.